Nah, ini versi yang biasa Anda baca. Yang penting baca ini benar kan? 观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。此例子，是不异空，空不异事，事即是空，空即是事，受想行识亦复如是。此例子 Oke. Sudah hafal? Hafal, luar biasa Anda ya. Oke lah, ini Anda pasti sudah tahu. Saya cuma hanya menampilkan saja. Kita mau bicara ini ya. Bicara ini ya. Oke, sebetulnya kalau kita lihat, ini kan versi yang sudah disingkat ya oleh Master Hsien Chang ya. Karena dia mau dilantunkan, jadi dia pilih-pilih, dia atur-atur ya. Dan versi inilah versi yang paling disukai banyak orang, yang merasa ini master sangat luar biasa ya, bisa bikin seperti ini dari yang beribu-ribu, 100.000 syair itu. Kau bayangkan ya, baca 1000, kalau misalnya tiap Ceit sama Capgo baca yang 100.000 syair ya, nggak balik-balik Anda. Memble lidahnya ya. Nah sebetulnya, oke ini nomor 2 ya, pengantar ya. Sebetulnya ada beberapa diskusi tentang Ewam Maya Srutang. Nah, itu yang biasanya di setiap sutra itu adalah disebutkan sebagai Ru Si Wo Wen ya. Ru adalah demikian, Si adalah, Wo itu saya, Wen itu dengar ya. Pu Ting ya. Karena bahasa zaman dahulu itu bahasanya sopan. Wen itu kayak dengan penuh hormat mendengarkan, bukan mendengarkan sesuka hati ya. Artinya mendengarkan secara mendalam dengan penuh rasa hormat, itu Wen itu. Ya, Ru Si Wo Wen. Demikianlah yang saya dengar ya. Kalau Anda baca suta versi bahasa Pali ada juga kan. Itu standarnya karena dibilang sebagai Ananda yang mengucapkannya ya. Cuman kalau kita pakai ceritanya Nagarjuna ya, katanya Ananda nggak mendengarkan. Jadi Ru Si Wo Wen dari mana dong? Oke, jangan tanya saya ya. Oke, kalau ini disebutkan ya, Yi Shi Fo Zai Wang Si Cheng. Wang itu raja itu. Makanya Wang Si Cheng ya, itu Raja Gir, atau bahasa kerennya kalau kita tahu Raja Gaha namanya ya, atau bahasa umumnya sekarang adalah Raja Gir. Karena orang India itu A-nya itu biasanya nggak dibaca. Kalau Indonesia kan raja ya, raja, tapi orang India A-nya nggak dibaca, jadi dia bilangnya Raj. Kayak Buddha ya, mereka sebutnya Bud, A-nya nggak dibaca, Bud. Ya. Jadi Raja Gir ya. Wang Si Cheng. Nah, ini adalah gereja kuta ya, atau kadang-kadang istilah yang dipakai adalah Ling Chiu San. Ya. Ling Chiu San itu, jadi ini suatu ketika ya, sama ya, demikianlah yang telah saya dengar, suatu ketika Begawan ya atau Bagawa bersemayam, tinggal ya, berada di gereja kuta. Ini bahasa Sanskerta, ini bahasa Pali, ini bahasa Tiongkok, Ling Chiu San. Dekat Raja Gir ya, bersama Maha Persambuhan Monastik. Berarti ada, kalau zaman itu masih biku saja ya, bikuni belum ada ya, maaf ya. Jadi nggak ada bikuni yang dengar ya. Bukan saya ini loh ya, diskriminasi ya. Memang tahun pertama belum ada. Bikuni baru ada tahun ke berapa ya? Tahun ke-6 atau ke-7 ya. Ketika Mahapajapati bilang, udahlah, saya ngapain di istana, saya mau jadi jadi petapa juga ya. Cuman katanya ditolak ya. Karena zaman India tuh perempuan tuh dianggap rendah. Tapi ini sistemnya India dulu ya. Sistem India perempuan itu kerjanya biasanya di dapur aja katanya. Melahirkan,
melayani suami, masak, ya, pekerjaan-pekerjaan rumah. Memang India zamannya begitu ya. Jadi perempuan itu dianggap sekunder lah ya, bukan primer ya. Jadi ketika perempuan mau jadi petapa, nggak diperbolehkan. Makanya Buddha bilang jangan. Kalau wanita juga jadi petapa, nanti Buddha diprotes sama suami-suaminya. Makanya urusannya harus ada minta izin. Sistem orang berpikir wanita itu adalah punya tugas seperti ini, nggak boleh jadi petapa ya. Jadi yang boleh jadi petapa itu hanya pria zaman dahulu. Memang sistem India begitu ya. Anda tahu kan India itu juga menganut sistem kasta. Ya, ada kasta Brahmana, ada kasta kesatria ya. Satria itu para jenderal perang, panglima ya. Ada kasta namanya Brahmana, Satria, apa lagi itu? Waisya ya. Waisya, kemudian Sudra. Jadi itu level-level ya. Levelnya para orang suci, para orang kerajaan ya, para pedagang dan para pekerja. Sampai sekarang masih ada loh ya. Cuman nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak di apa ya. Tapi kalau Anda ke India bisa lihat sendiri ya. Anda bisa lihat sendiri sistemnya ya. Lalu kita lihat lagi di sini ya. Yu Da Bi Qiu Zhong Ji Pusa Zhong Ju. Ju itu artinya berkumpul ya. Berkumpul para bodhisattva, mahasatwa dan para biku ya. Ini biku ya. Pada saat itu Secun itu Bagawa ya atau Buddha ya, masuk ke dalam Samme. Samme itu samadhi. Jadi dialog itu terjadi, Buddha ada di situ. Cuma Buddha tidak bicara. Ya, jadi ini sedang menceritakan kondisi ya. Makanya disebut sebagai pengantar ya, kondisi ya. Kondisi samadhi ini, kondisi meditasi ini disebut sebagai Kwangta Sensen. Ini susah terjemahkan ya. Buddha dalam samadhi, mendalam dan meluas ya. Artinya adalah Buddha punya kekuatan masuk ke dalam meditasi yang sangat dalam. Nggak cuma dalam tapi bisa luas. Menjangkau area yang sangat luas ya. Gambir Wardarya ya, tentang semua fenomena apapun yang terjadi. Jadi dikisahkan Buddha itu memberikan inspirasi kepada mereka berdua, Sariputra dan Avalokiteswara, untuk terjadi suatu dialog. Jadi Buddha yang memberikan inspirasi, Buddha yang memberikan petunjuk lah ya, tapi petunjuknya dalam kondisi diam. Nah, jadi terjadilah dialog itu ya. Nah sekarang mungkin kita boleh lihat Gereja Kuta itu sebetulnya adalah sejenis burung. Burung ini adalah burung pemakan daging. Di India banyak sejenis burung raksasa ya. Kalau di mitologi Buddhis ya ada yang namanya burung Garuda ya. Udah pernah lihat burung Garuda? Belum pernah ya. Tapi lihat ya, Indonesia itu sangat terpengaruh oleh Buddhis sebetulnya. Sampai lambang negara kita adalah burung Garuda. Konsepnya datang dari mana? Dari Buddhis, dari Hindu Buddhis lah ya. Jangan bilang Buddhis aja lah ya. nanti dikira saya monopoli ya. Hindu juga ya. Kalau Anda pernah ke Bali, barangkali Anda tahu ada satu patung yang sangat tinggi namanya Garuda Wisnu Kencana. Kencana itu apa? Kendaraan ya, dudukan. Ya. Jadi
Garuda itu adalah dudukan atau kendaraannya dari Wisnu. Sudah ke Bali? Ayah, nggak jauh itu Bali. Ya. Nah, katanya Gereja Kuta itu adalah bukit yang sangat tinggi, ya, yang banyak batu di situ. Dan batu itu mirip dengan burung bahasa Indonesia burung apa namanya itu ya? Burung nasar atau burung herring namanya. Nah, katanya batu-batu itu kepalanya batu-batu itu banyak mirip dengan kepalanya burung nasar ini. Makanya disebut sebagai puncak atau bukit burung nasar. Itu cerita pertama. Cerita kedua adalah katanya burung ini banyak di situ dulu. Jadi akhirnya dipakai istilah nama puncak burung nasar, ya. Oke, sekarang kita masuk ke prolog, ya. Nah, ini kita sampai jam berapa sih? 9.30 ya. Oke, ya. Tenang, sudah nomor 3 ya. Kita sampai nomor 5 aja ya, atau nomor 6 ya. Tadi ada pengantar, kemudian ada sejarah, ya, ada pengantar, kemudian prolog. Tadi kan masih bicara Bodhisattva, baru bicara Buddha ya. Buddha hadir di saat itu ya. Bodhisattva, Mahasattva, Avalokitesvara itu sangat dijunjung tinggi. Ya, bukan cuma Bodhisattva aja, tapi dia juga Mahasattva. Ya. Sedang merenungkan mendalam tentang Prajna Paramita. Cara menyadari gimana dengan istilahnya itu pakai cahaya menyinari, jadi dia jadi terang. Jadi kesadaran itu bikin terang, sadar. Biar bisa bikin terang itu lewat meditasi. Ya, meditasi bikin kita menjadi terang. Ya, makanya disebut meditasi itu seperti cahaya yang menyinari ya, atau menyadari bahwa Pancaskanda sesungguhnya sunyata, ia berhasil mengatasi atau menjauhi semua jenis duka. Ini sebetulnya diambil dari terjemahan dari Mandarin. Jadi pada waktu itu di antara makhluk-makhluk yang hadir, di tengah-tengahnya hadirlah atau ada Bodhisattva Mahasattva, Pusa Mohesa ya. Bodhisattva yang disebut yang bernama Kuan Secai. Kuan Im itu kadang-kadang disebut Kuan Secai. Kuan itu adalah memperhatikan atau melihat, ya, Kuan ya. Cecai ini sebetulnya banyak artinya. Cecai itu bisa artinya orang yang ringan, orang yang bebas. Kalau Anda mau jadi bodhisattva, Anda harus orang yang menjadi bebas, nggak ada beban. Banyak beban Anda sekarang. Banyak beban beban inilah, beban itulah, beban hidup banyak ya. Kalau Bodhisattva Kuan Im ini ya, dia sebut Kuan Secai, orang yang tidak ada beban. Oleh karena itulah dia bisa melihat segala penjuru. Makanya ada juga istilah lain yang disebut sebagai Kuan Se-in ya. Se itu adalah seluruh dunia. Dia memandang, melihat seluruh dunia, suara-suara dari dunia ini ya. Nggak pakai CCTV ya, nggak pakai internet ya. Sing itu berarti sedang melaksanakan, sing itu dalam ya, melaksanakan, mempraktikkan, melihat secara mendalam ya, Prajna Paramita ya. Pada saat itu sedang melihat mendalam Prajna Paramita. Nah, ini artinya menyinari. Menyinari agar bisa melihat Uyin adalah Pancaskanda. Tenang, Pancaskanda akan saya jelaskan ya.
Uyin cie kong ternyata Pancaskanda itu adalah kosong, sunyata ya. Li itu berpisah, cu itu banyak, berarti berpisah dari banyak penderitaan. Artinya terbebas dari berbagai jenis penderitaan. Itu melihat Pancaskanda ya, secara mendalam bisa membantu kita menjauhi penderitaan. Ini benar ini. Penderitaan kita sebenarnya adalah karena tidak bisa melihat Pancaskanda itu sebetulnya kosong. Oke lah, sekarang mungkin kita coba lihat dulu apa itu Pancaskanda ya. Baru nanti kita kembali bagaimana melihat Pancaskanda itu kosong bisa membebaskan kita dari derita. Oke? Masih siap kan? Masih belum ngantuk kan? Masih belum pusing kan? Pusing dikit ya, nggak apa-apa. Itu kalau pusing berarti artinya Anda mulai mengerti. Kalau Anda tidak pusing, itu saya yang pusing. Kalau Anda tidak pusing, betul saya yang pusing ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya, apa itu Pancaskanda. Oke, sekarang kita lihat Pancaskanda. Ya, kalau Anda baca di dalam Xinjing, dia pasti Anda menemukan se, so, xiang, xing sama se. Ya, makanya dia 5. Jadi yang tiap kali Anda baca itu, ya, se, so, xiang, xing, se itu adalah Pancaskanda. Oke. Pancaskanda yang pertama dalam bahasa Sanskerta itu rupa. Se ya. Atau orang-orang kadang-kadang menerjemahkan menjadi wujud. Tapi wujud itu kurang tepat terjemahannya. Yang paling tepat terjemahannya adalah badan jasmani, badan. Jadi Buddha bilang, lihat badanmu. Jadi tiap kali membaca se itu artinya badan, lihatlah badan saya. Apa yang terjadi pada badan saya? Apakah badan saya sakit? Apakah badan saya sehat? Apakah badan saya rileks? Itu berarti meditasi loh. Karena meditasi Buddha bilang lihat badan. Berarti sutra ini mengajarkan kita lihat badan kita. Kalau badan Anda nggak sehat nggak bisa ke sini ya. Betul ya? Jadi lihat badan kita ini. Badan. Ya. Jadi kadang-kadang ada terjemahan isi adalah kosong, kosong adalah isi. Aduh, itu terjemahan yang indah tapi keliru. Isi apa? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Kalau sudah kosong tolong diisi. Ya kalau kosong harus diisi dong. Kalau berisi ya tolong dikosongkan. Itu mungkin terjemahan yang karena dia nggak ngerti kali ya. Kalau kita mengerti ya tapi kalau kita sudah mengerti ya mau istilahnya apapun ya tetap mengerti kan. Benar ya? Jadi yang penting itu mengertinya. Yang kedua itu namanya wedana atau so ya, atau perasaan. Kita ada berapa banyak perasaan? Jadi pertama lihat badan, yang kedua lihat perasaan. Ada berapa banyak perasaan bapak-bapak, ibu-ibu? Berapa? Ayo tebak. Tebakan berhadiah. Kalau menurut agama Buddha, kita cuma punya 3 perasaan. Emang benar ya? Nggak yakin. 3 perasaan ya. Sanso ya. Yang pertama adalah disebut sebagai kuso ya. Kuso artinya adalah duka atau tidak nyaman. Sudah tahu? Yang kedua pasti tahu ya. Yang kedua apa? Yang kedua namanya leso. Le itu artinya suka ya. Jadi ini duka, ini suka. Bahasa Indonesia ya.
Duka artinya ada derita atau tidak nyaman, suka adalah nyaman. Oke. Perasaan Anda sekarang yang mana? Kuso atau leso? Yoku, yo leso. Ada dukanya, ada sukanya ya. Ada. Oke, ini nomor 1 ya. Nomor 2. Nomor 3. Ayo tebak. Coba tebak. Kira-kira apa dong? Gak tahu. Mau saya kasih tahu? Duka, suka, wedana. Wedana perasaan ya. Ini bahasa Indonesia ya, campur sama Pali ya. Duka artinya adalah buku ya. Sebenarnya ini kan bareng ya sama pula ya. Buku, pula, so. Bingung ya jelasinnya ya. Tidak tak nyaman, tidak nyaman. Entah gimana. Jelas juga. Artinya ya, kalau orang bule-bule dia terjemahkannya menjadi netral ya. Netral. Nggak tahu ya saya ini apakah cocok ini netral. Buku, peleso ya. Lalu di dalam di tempat saya meditasi kita nambahin namanya ada perasaan yang keempat ya, gabungan dari semuanya. Heso artinya campuran. Mix ya. Mix, campuran. Sebetulnya menurut saya kita ini selalu punya perasaan campur-campur saja. Kayak gado-gado gitu. Merasa enggak? Apa perasaan Anda sekarang? Oh, perasaan saya sekarang karena ada AC ya ruangannya dingin ya, jadi nyaman gitu kan. Tapi karena duduknya di bantal ya punggung saya agak pegel. Itu heso namanya. Heso itu artinya dicampur-campurkan ya. Bukan kita mencampur-campurkan, tapi memang percampuran dia. Nah, meditasi juga membantu kita untuk melihat 4 jenis perasaan ini. Artinya apa? Hati-hati loh ya, kalau ada perasaan duka, maka yang muncul itu seringnya adalah benci. Benar gak? Benci itu yang muncul. Perasaan gak nyaman. Cepat-cepat kau pergi, karena saya gak suka sama kamu. Saya bukain pintu, pergilah kau. Gitu kan? Makanya benci yang muncul. Lalu kalau misalnya ada perasaan suka yang muncul, yang muncul apa dong? Kemelekatan. Betul. Rasa nyaman, rasa bahagia, janganlah kau pergi. Tinggallah bersama saya 5.000 tahun. Mimpi di siang bolong. Ya kan gak mungkin. Yang lebih mending mungkin nomor 3 seharusnya. Ya. Yang nomor 3 ini katanya di tengah-tengah. Mungkin dia lagi bingung ya atau galau ya. Mungkin ini disebut sebagai perasaan galau kali ya. Tapi galau mungkin masuk sini kayaknya. Artinya dia di tengah-tengah, tidak termasuk duka, tidak juga termasuk suka. Ya, jadi dia di tengah-tengah. Tapi nomor 3 ini, walaupun dia tidak duka atau suka, tapi dia gampang sekali jatuh ke nomor 1 atau nomor 2.
Anda coba bayangkan lah ya, misalnya ada belajar matematika kan, ada nol kan, ada minus kan, ada plus kan. Ya bayangkanlah kira-kira di sinilah. Ya di tengah-tengah. Kalau nomor 4 ya semuanya kita lingkarin ya. Karena dia campur-campur. Ya, jadi kita perlu melihat perasaan ya. Apapun perasaan kita tetap damai. Ini yang susah ini. Betul nggak? Apapun perasaan kita tetap damai. Biasanya kalau ada perasaan benci itu pasti rasanya agak kacau gitu ya. Kalau sudah ada kemelekatan biasanya sudah melupakan diri. Nah, bagaimana tetap terjaga, bagaimana tetap menjadi sadar ketika berada dalam berbagai jenis perasaan. Kita tuh selalu ada perasaannya ya. Nomor 3 namanya persepsi ya. Punya persepsi. Apa persepsi Anda ketika saya mengangkat bunga ini? Punya persepsi? Wah, jangan-jangan suhu mau bawa pulang ini. Persepsi itu. Betul gak? Oh, jangan-jangan ini mau dibuang. Nah, persepsi itu. Ini boleh saya hapus ya. Sudah mengerti kan? Pastilah. Yakin sekali. Coba Anda lihat tulisan Mandarin dari persepsi. Kalau kita terjemahkan secara umum ya dia istilahnya sebagai apa ini? Kalau dalam bahasa Mandarin ini namanya xiang. Xiang itu kan kalau dalam bahasa umum ya namanya pikiran ya. Tapi dalam bahasa Buddhis ini namanya persepsi. Kenapa persepsi? Coba lihat. Di bagian atas ini apa ini? Di atas ini xiang. Ya, xiang itu artinya apa? Xiang itu bentuk atau tanda. Ya, di bawahnya apa ini? Hati. Ketika hati atau pikiran melihat bentuk, muncullah persepsi. Ya, sekali lagi ketika hati atau pikiran melihat pakai mata, mendengar pakai telinga, apa ini ya namanya nih? Membau atau mencium ya. Mencium itu pakai mulut atau pakai hidung? Orang Indonesia itu paling membingungkan mencium, membau atau itu tugasnya hidung atau tugasnya mulut? Ayah wam cai lah. Yang penting ada aroma lewat hidung itu biasanya ya. Kalau ada makanan ya mulut kan. Betul ya. Kalau ada suara pasti telinga kan. Ya. Hati kita ini selalu bekerja sama dengan mata, betul? Bekerja sama dengan apa lagi? Hidung, betul? Ya, bekerja sama dengan telinga, bekerja sama dengan mulut atau lidah ya, bekerja sama dengan ya badan atau kulit lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pikiran kita itu selalu bekerja sama, hopeng dia. Cooperation namanya. Cooperation adanya hezuo. Dia bekerja sama. Jadi ketika mata melihat bentuk, ketika hidung membau, mencium aroma, ketika telinga mendengarkan suara, lagu, musik, suara kicauan burung, ketika lidah mengecap sesuatu yang manis, ya, ketika kulit merasakan ya kasar halus. Semua itu bisa menimbulkan yang namanya persepsi. Betul? Bisa menimbulkan persepsi, dan persepsi itu bisa mempengaruhi perasaan. Coba kau dengarkan lagu yang enak ya. Wah, bahagia, bener kan?
Hati-hati kemelekatan. Coba lagunya Kacau Balau ini, lagu apa ini, bikin tahu tiaunya. Bikin sakit kepala saya dengar lagunya itu kan. Hati-hati, itu bisa ada benci, itu benci langsung muncul ya. Aduh, tahu tiap kali itu, cobalah matikan itu. Ya, benci itu mulai muncul ya. Jadi ini kolaborasi namanya, bekerja sama dia. Mengerti sampai situ persepsi. Nomor 4 namanya samskara atau sangkara. Kalau dalam bahasa Mandainya adalah sing ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saya merasa cocoknya adalah formasi mental. Formasi itu bentukan ya, dibentuk oleh mental. Jadi mental kita itu membentuk, dan dia berkolaborasi sama rupa, sama wedana ya, saling berkaitan sama persepsi. Persepsi ini bisa muncul karena ada mental kita membentuknya. Terjadi pembentukan kayak bikin kue gitu ya. Kalau mau bikin kue berarti harus ada tepungnya, harus ada air ya, harus ada ilmu, informasi, harus dikerjakan. Kalau cuman taruh air, taruh tepung, nggak dicampurkan, nggak diadu-adu pakai tangan, ya adonannya kan nggak jadi ya. Contohnya orang mau bikin kue gitu kan, betul ya? Atau kita mau bangun rumah ya harus ada semen, ada pasir, ada batu kali, ada air ya, campurkan, aduk ya. Kalau cuma taruh aja kan dia nggak bisa kerja sama dia, tapi harus dicampurkan ya. Mental inilah yang disebut sebagai sangkara atau sing ya. Sebetulnya kalau kita bicara formasi, dia ada dua. Pertama namanya formasi mental, yang kedua namanya formasi fisik. Nah, itu yang disebut sebagai yang pertama, formasi mental. Ini nggak ada lagi ya. Coba pakai merah ya. Formasi mental namanya adalah sin-sing. Yang kedua namanya formasi fisik, itu adalah sen-sing. Badan sama mental atau pikiran. Jadi formasi itu sebetulnya secara umum ada dua. Dan formasi mental ini banyak sekali ini. Tuh saya sebutkan ada 51 formasi mental. Kalau formasi badan umumnya terdiri dari 4 doang. Ya. Yang pertama namanya tanah. Benar ya, ada ya? Ada yang namanya air. Ada yang namanya udara atau gas. Ada yang namanya panas. Betul nggak? 4 ini badan kita pasti punya. Punya nggak? Punya tanah badan kita. Tanah ini artinya padat. Tulang kita padat. Tengkorak kita padat. Ya, ada air badan kita. Ada air liur, air kencing, air apa lagi? Darah kita juga air. Darah itu air juga. Ada udara nggak? Ada, di seluruh badan kita banyak oksigen. Ya benar kan? Kentut ada kan? Napas masuk, napas keluar ada kan? Itu udara itu. Panas punya nggak? Jangan bilang nggak punya ya. Kalau nggak percaya coba pakai termometer, cepitkan di mana ini? Ketiak. Tunggu ya 2 menit. Keluarkan, oh ternyata kita punya berapa derajat kita. Ya sekitar mungkin 37 atau 38 derajat Celcius, benar ya? Dan kalau 4 unsur ini stabil, coba bayangkan ya gimana bisa masukkan 4 unsur ini ke dalam satu tempat bareng di badan kita ini. Nggak kacau mereka ya, nggak berantem ya. Udara sama air dia nggak berantem ya. Heran ya. Ini badan kita ini sebenarnya luar biasa ini. Masukkan 4 elemen ini. Tapi ada celakanya juga ya. Kadang-kadang entah
dia kena virus apa ya, ada virus masuk tiba-tiba suhu badannya naik. Jadinya dia demam namanya ya. Betul ya? Itu namanya panasnya berlebihan. Atau airnya yang berlebihan bisa juga. Apa artinya air berlebihan? Anda minumnya terlalu banyak, dikit-dikit ke toilet. Atau salah makan, makanannya nggak bersih, akhirnya bikin Anda mencret. Mencret itu artinya airnya berlebihan. Jadi orang Tiongkok itu memang pintar dia, tapi kalau orang Tiongkok dia pakainya using ya, 5 ya. Ya, 5 elemen ya. Kalau Buddhis dia pakainya 4 elemen. Jadi urusannya adalah biar elemen kita ini tidak terlalu banyak, harus seimbang dia. Makan terlalu banyak masalah, kurang makan masalah. Ya. Napas masuk, napas keluar, kalau udaranya bagus ya sehat. Tapi coba kota besar yang banyak polusi, apa yang terjadi? Ya udara di badan kita juga jadi kotor. Jadi nggak sehat ya, jadi nggak seimbang jadinya. Oke, nomor 4 ngerti ya? Formasi mental ya.